Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan hasil review saya dari buku The Politics of Order in Informal Markets atau Politik Ketertiban di Pasar Informal oleh Selby Grossman. Bab 1. Pendahuluan. Buku The Politics of Order in Informal Markets adalah buku yang membahas bagaimana suatu negara membentuk pemerintahan swasta yang ditulis oleh Selby Grossman. Di dalam buku ini, Selby Grossman membahas tentang ketertiban di pasar informal. Sektor informal merupakan unit-unit usaha tidak resmi yang menghasilkan dan mendistribusikan barang tanpa adanya izin usaha. Sektor informal digambarkan dengan kegiatan usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat kebebasan dalam mengelola tanpa adanya kebantuan dari pemerintah. Namun, sektor informal ini sering mendapat ancaman dari pemerintah berupa pemaksaan dalam perdagangan. Maka dari itu, diharapkan asosiasi swasta dapat membantu mengisi kesenjangan yang ada dengan mengatur struktur tata kelola dengan kesepakatan tiap-tiap sektor informal individu. Berdasarkan studi kasus ini, muncullah pendapat bahwa tata kelola swasta yang baik di negara berkembang adalah ketika para pemerintah menjauhkan diri dari urusan swasta. Bab 2 pembahasan. Mengapa pemimpin pribadi penting? Pemimpin pribadi dianggap penting dalam suatu organisasi karena dalam suatu organisasi membutuhkan sosok kepemimpinan sebagai suatu fondasi terpenting dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang dapat mempengaruhi jalannya organisasi dan menjadi inspirasi bagi anggota-anggotanya untuk kebaikan dalam suatu organisasi. Dan juga seorang pemimpin dapat meminimalisir perselisihan di antara kelompok untuk mengurangi kemungkinan investasi dan pemimpin juga memerlukan dukungan dari anggotanya untuk memobilisasi melawan ancaman negara. Singkatnya, pemimpin yang kuat dapat mempertahankan kebijakan canggih untuk mendukung perdagangan. Pemimpin bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan mereka yang merupakan fungsi dari biaya yang mereka kumpulkan dari anggota-anggota sebanding dengan jumlah kekayaan yang dihasilkan dalam kelompok. Urutan kelompok yang lebih besar tampaknya akan meningkatkan keuntungan pemimpin yang akan diturunkan kelompok dalam jangka panjang. Namun, dalam waktu yang lama, mungkin tidak cukup untuk membatasi godaan jangka pendek untuk memeras. Pemimpin dapat memiliki konflik kepentingan seperti bisnis lain dan aliran pendapatan baik di dalam maupun di luar pasar. Ini mungkin mendorong mereka untuk bertindak atas peluang jangka pendek dengan mengorbankan pertumbuhan pendapatan kelompok jangka panjang. Secara umum, ada harapan bagi pemimpin untuk bersikap kritis, terutama di daerah perkotaan di mana ketertarikan sosial tidak dapat diasumsikan dan ada juga insentif untuk menyimpan rahasia dan menyebarkan kebohongan. Kelompok swasta sering dipandang sebagai pengganti peraturan negara. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Kelompok dan negara sering hidup berdampingan sebagai musuh politik. Insentif diciptakan oleh hubungan permusuhan ini menentukan bagaimana pemimpin kelompok akan memerintah. Di dalam poin ini, pemimpin juga dapat menciptakan kondisi yang mendorong banyak hal untuk organisasi tersebut. Misalnya, menciptakan pembayaran yang aman dan terpercaya dengan tidak menawarkan pembelian secara kredit demi keberlangsungan perdamaian antara penjual dan lalu, bagaimana organisasi tersebut dapat mempertahankan kebijakan pro-perdagangan swasta dari berbagai ancaman gangguan negara. Misalnya, ancaman yang terjadi di Lagos, politisi ingin menghancurkan dan merenovasi pasar lama. Akibatnya, para pedagang tergusur selama proses renovasi dan terpaksa pindah ke pasar yang baru yang seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap. Ada juga
ancaman berupa pajak yang akan dinaikkan, dan juga para badan aparat negara yang mengancam mengunci toko di pasar dan menakuti para pedagang. Ancaman tidak selalu mengarah pada tata kelola swasta yang baik, karena itu diharapkan kerjasama para anggota untuk tidak berselisih, untuk memudahkan pemimpin mendapatkan informasi tentang mitra yang tidak jujur, dan juga untuk mendukung upaya pemimpin mendukung perdagangan. Pemimpin juga membutuhkan dukungan anggotanya untuk mencegah campur tangan pemerintah atau pejabat politik untuk menunjukkan sejauh mana pemimpin tersebut melayani kepentingan anggotanya. Ketika pejabat politik seperti politisi tidak memiliki rekam jejak dalam bertindak untuk kepentingan publik, Ketika pejabat publik seperti politisi tidak memiliki rekam jejak dalam bertindak untuk kepentingan politik, kelompok akan melihat prospek mereka sebagai ancaman dan bertentangan dengan kepentingan kelompok. Ketika pejabat publik mencoba untuk ikut campur, para pemimpin cenderung mendukung kebijakan promosi perdagangan swasta. Di dalam konsep ini diharapkan pada kebijakan untuk mengurangi perselisihan dan menghindari pemerasan swasta. Dalam konsep ini diharapkan pada kebijakan untuk mengurangi perselisihan dan menghindari pemerasan swasta. Keinginan untuk menangkis ancaman negara dapat menjelaskan keberadaan keduanya. Para pemimpin akan bekerja untuk mengurangi perselisihan agar tidak menjadi perhatian pemerintah yang berpotensi menjadi predator. Para pemimpin akan membatasi pemerasan mereka ketika mereka perlu memobilisasi ketertiban pedagang untuk secara kolektif mencegah perilaku pemerintah yang tidak diinginkan. Bukti yang ada dalam buku ini memiliki dua implikasi utama bagi pemahaman kita tentang peran politik dalam pembangunan ekonomi. Pertama, ini menyarankan saluran untuk pengembangan yang tidak bergantung pada keadaan. Kedua, ini memperbaharui pemahaman kita tentang faktor-faktor yang menopang kebijakan pro-perdagangan swasta dalam kelompok yang melampaui sektor informal. Beralih pada penjelasan alternatif, terdapat argumen mengenai kritik potensial bahwa pedagang yang sukses memilih pasar yang diatur dengan baik, dan ini menjelaskan kegigihan keseimbangan tata kelola pasar yang berbeda-beda. Bagi para pedagang di sektor informal, ketika pengadilan tidak dapat diandalkan untuk menegakkan perjanjian, mungkin sebagian karena perjanjian tersebut adalah asosiasi informal swasta, dapat membantu pedagang menghindari penipu dan mencegah perilaku tidak jujur. Atau mungkin membuat pedagang rentan terhadap berbagai penipuan. Pemimpin swasta dapat membantu pedagang pasar untuk mengatasi masalah aksi kolektif dengan mengantongi biaya sebagai gantinya. Ada juga teori tentang peran kompetensi dalam kelompok. Banyak penelitian mengklaim bahwa anggota kelompok sebenarnya tidak saling bersaing atau mengabaikan peran persaingan dan hanya fokus pada apa yang terjadi setelah masalah persaingan kolektif telah diatasi. Misalnya, politisi mungkin ingin memberikan isyarat kepada patron bahwa mereka mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang terorganisir. Jika sebuah kelompok memobilisasi sebagai blok untuk memberikan suara menentang politisi atau protes, ini adalah sinyal ketidakpuasan yang kredibel, bahkan jika kelompok tidak sebesar itu. Demikian pula suatu kelompok dapat terlibat dalam tindakan persetujuan yang kredibel, misalnya dengan mendukung politisi. Menghadapi kemungkinan campur tangan pemerintah, para pemimpin yang kuat akan mengambil langkah-langkah produktif lainnya sebagai menahan diri dari pemerasan. Perselisihan di antara anggota kelompok dengan pihak luar dapat memberikan kesempatan bagi pejabat pemerintah untuk melibatkan diri dalam urusan kelompok. Untuk mencegah intervensi semacam itu yang mungkin melibatkan pengumpulan biaya dan menakuti pelanggan, para pemimpin akan lebih mungkin untuk yang pertama menyebarkan informasi kepada anggota kelompok tentang pihak luar yang meragukan untuk menghindari perdagangan, dan yang kedua menyelesaikan perselisihan secara tidak memihak.
Sekian hasil review saya dari buku The Politics of Order in Informal Markets oleh Selby Grossman.